Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nuansa budaya Jawa mewarnai perayaan Natal di sebuah gereja di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Operasi Lilin Candi 2022, Jalan Alteri hingga tempat wisata dijaga ketat. Demi pesta minuman keras saat malam tahun baru, seorang preman memalak hingga menganiaya seorang sopir truk di Kabupaten Pemalang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah meninjau perayaan Misa Natal di Kota Semarang. Ganjar berharap momentum Natal bisa menjadi langkah bangkit usai pandemi melanda. Rombongan Forkopimda meninjau Misa Natal di Gereja Katedral Semarang pada Minggu malam. Rombongan tiba saat Misa Natal tengah berlangsung. Ganjar menyampaikan salam damai kepada para jemaat sekaligus mengucapkan selamat Natal. Rombongan lalu melanjutkan peninjauan ke Gereja JKI Marina. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar menyampaikan apresiasinya atas penerapan protokol kesehatan selama ibadah berlangsung. Dengan lancar. Ada pesan-pesan Natal mungkin Pak? Ya tentu saja semua semangat, pandeminya belum selesai, maka mesti bisa menjaga diri masing-masing agar selalu sehat. Dan tentu saja dalam Natal kali ini jadikan momentum untuk bangkit kembali, semangat kembali menghadapi situasi untuk recovery dari pandemi. Sebelumnya Ganjar juga meninjau kesiapan ibadah di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purwowardayan Kota Solo. Ia didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat lihat kesiapan ibadah Misa Natal. Pihaknya memastikan pelaksanaan ibadah Natal berjalan baik dan aman. Rombongan kembali melanjutkan kunjungan ke Gereja Santo Antonius Purbayan dan Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah. Kehadiran orang nomor 1 di Jawa Tengah pun menarik perhatian umat. Penjagaan Misa Natal juga berlangsung di Kota Tegal. Pengamanan seluruh gereja di Kota Tegal diperketat. Polisi memeriksa seluruh sudut ruangan gereja, seperti yang berlangsung di Gereja Kristen Indonesia di jalur Pantura Tegal Sari dan Gereja Manahem di Jalan Kapten Ismail. Tak hanya di dalam gedung, sisi terluar gedung juga diperiksa seperti parkiran. Alat metal detektor dan kaca cembung juga disiapkan. Kepolisian pun menghimbau jemaat untuk membawa barang seperlunya agar mempermudah proses pengecekan. Perayaan Natal di sebuah gereja di Purwodadi, Kabupaten Grobogan cukup berbeda. Mereka mengusung nuansa kental budaya Jawa, tak hanya dari nyanyian pujian, tetapi hingga alat musik sampai kehadiran karakter Jawa Pundokawan. Ada yang berbeda dengan ibadah Natal di Gereja Kristen Jawa Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Di sini, para petugas ibadah hingga pendeta mengenakan pakaian adat Jawa. Bahkan puji-pujian hingga khotbah menggunakan bahasa Jawa. Tak tanggung-tanggung, pujian-pujian Natal diiringi alat musik gamelan. Agar semakin kental budaya Jawa yang ingin dibangun, ada pun kehadiran sejumlah Pundokawan saat ibadah. Pemilihan karakter Pundokawan karena merupakan lambang dari orang berilmu namun tak sombong. Dengan harapan sifat tersebut bisa ditiru para jemaat gereja. Pundokawan itu kan derajatnya itu hanya rendah, tetapi sebenarnya mereka mempunyai ilmu yang tinggi. Itu Pundokawan. Maka biasanya para satria juga meminta nasihat justru dari para Pundokawan. Mereka berpenampilan sebagai Pundokawan. Untuk tema tahun ini, Pak? Sama dengan PGI, mereka pulang kembali dengan mengambil jalan lain. Intinya ada pada kreatif. Dengan mengusung tema mereka pulang dan mengambil jalan yang lain, para jemaat diajak untuk kreatif dalam menghadapi setiap masalah yang ada sehingga akan menemukan jalan keluar yang baik. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.
Ribuan umat Kristiani di kota Salatiga menggelar ibadah Natal bersama Minggu dini hari. Walaupun beralaskan tikar dan karpet tak mengurangi makna dari ibadah Natal. Kemeriahan ibadah Natal di kota Salatiga terlihat sejak Minggu dini hari. Ribuan orang mendatangi lapangan Batalion Infanteri Mekanis Rider 411 Pandawa untuk menghadiri ibadah Natal. Meski hanya beralaskan tikar ataupun karpet, tak membuat ribuan umat Kristiani ini dari 96 gereja kehilangan makna Natal. Acara yang digelar Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga atau BKGS ini kembali digelar setelah tertunda akibat pandemi COVID-19. Ibadah Natal bersama sudah dilakukan sejak 1960-an. Kumpulan ini dari 4 aras gereja. Pertama-tama kan memang secara fakta gereja itu beda. Gereja A, gereja B, gereja C itu beda. Tapi bagaimana perbedaan itu bisa menyatu, saling menghargai, saling menghormati. Nah, inilah kita belajar bicara tentang menghargai perbedaan untuk toleransi. Toleransi internal kita terus bangun. Harapannya ketika di internal gereja-gereja itu saling menghargai, kita bisa toleransi di eksternal. Karena kita punya kewajiban untuk merawat kota Salatiga sebagai kota tertoleran. Untuk mewujudkan Salatiga sebagai kota toleransi dalam ibadah Natal kali ini juga dihadiri pemuka agama dari agama lain. Ibadah Natal tak hanya dihadiri umat Kristiani di wilayah kota Salatiga, bahkan warga dari luar kota juga ikut datang dalam perayaan Natal bersama. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Sementara itu, operasi Lilin Candi semakin diperketat jelang perayaan Tahun Baru. Kepolisian tak hanya menjaga titik kepadatan jalan, tetapi memastikan tempat liburan menjalani penilaian risiko. Salah satu titik pos operasi Lilin Candi berada di eksit tol Pekalongan. Dalam pengecekan, Kakor Sabara Baharkam Polri meminta agar penjagaan diperketat di lokasi yang disinyalir memiliki resiko kepadatan kendaraan atau kerumunan warga, seperti jalur arteri yang digunakan warga untuk berlibur di penghujung tahun. Sampai titik masuk dan keluar tol harus dipantau. Selain itu, kerumunan tempat wisata juga harus diperhatikan. Bahkan tempat wisata harus melewati penilaian resiko sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah dilakukan pengamanan dan kita lihat mungkin memang tidak semerawat pada saat Lebaran, ya, lebih kondusif, lebih lancar. Kemudian di jalur arteri juga ada lokasi-lokasi wisata. Ya, kami sudah arahkan baik melalui video conference maupun melalui surat telegram untuk setiap lokasi wisata dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk perayaan malam tahun baru yang mengundang jumlah massa cukup banyak harus dilakukan risk assessment, penilaian resiko. Di Kabupaten Tegal, ribuan anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser menggelar apel setia NKRI. Apel digelar di halaman gedung pengurus cabang Nahdlatul Ulama pada Minggu kemarin. Apel diikuti 3.000 anggota Banser. Apel setia NKRI merupakan rangkaian acara tradisi pembaretan bagi anggota Banser yang lolos pendidikan dan latihan dasar Banser bulan lalu. Dalam kegiatan ini mereka berikrar taat dan tunduk pada ulama serta setia kepada NKRI serta menolak adanya praktek politik identitas menjelang pemilu 2024. Usai apel, para peserta jalan sejauh 15 km menuju makam pendiri Kabupaten Tegal Ki Gede Sebayu.